Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Igede Agus Pertama Yudantara, SEMSA sebagai pembimbing pertama. Yang terhormat kepada Ibu Lo Gede Kusuma Dewi, SEMSI sebagai pembimbing kedua. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Tu Julianto, SEMSI AK sebagai penelaah. Perkenalkan, saya Lo Putu Junita Hariutari dengan NIM 1817051119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi Generasi Milenial melalui aplikasi Bibit. Yang pertama, pada pendahuluan, latar belakang pada penelitian ini yaitu investasi. Investasi merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Seiring berkembangnya teknologi, cara berinvestasi juga semakin berkembang. Saat ini kegiatan investasi dapat dilakukan melalui platform digital atau melalui aplikasi investasi, sehingga calon investor dapat melakukan investasi dengan mudah. Salah satu aplikasi investasi yaitu Bibit. Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana yang diterbitkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Dilengkapi dengan fitur Robo Advisor yang dapat merekomendasikan investasi menyesuaikan dengan jenis investasi reksadana dengan profil risiko dari usia, toleransi risiko, serta keadaan finansial investor. Selain itu, aplikasi Bibit memungkinkan para investor untuk memulai investasi dengan dana awal Rp100.000. Berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Bibit merupakan aplikasi favorit untuk investasi reksadana. Sebanyak 79% responden menyatakan menggunakan aplikasi Bibit sebagai kebutuhan dalam berinvestasi. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam kegiatan investasi. Yang pertama, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 3 tahunan OJK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini hanya sekitar 38,3%. Sedangkan untuk inklusi keuangan di Indonesia saat ini sekitar 76,19%. Pesatnya kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan keuangan akan memperparah modus-modus penipuan yang bisa membuat masyarakat menjadi korban, khususnya di bidang investasi. Masalah yang kedua yaitu pertimbangan atas pendapatan yang diterima. Semakin tinggi pendapatan seseorang, akan semakin berusaha seseorang tersebut untuk memanfaatkan dan mengatur keuangannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Permasalahan yang ketiga yaitu perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur dana keuangan sehari-hari dengan baik. Semakin efektif pertanggungjawaban seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya, perilaku keuangan seseorang tersebut juga akan semakin baik. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian Al-Aziz dan Rinovan tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa FE Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Perbedaan penelitian Al-Aziz dan Rinovan dengan penelitian ini yaitu adanya pembaruan pada variabel perilaku keuangan terhadap keputusan investasi. Masih adanya inkonsistensi pada penelitian Al-Aziz dan Rinovan yaitu pada faktor demografi di mana jenis kelamin dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan kepada keputusan investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, di antaranya yang pertama, jumlah persentase masyarakat yang melakukan investasi lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemampuan masyarakat dalam menentukan keputusan keuangan.
Yang kedua, Buleleng sebagai jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Bali, akan tetapi jumlah penduduk yang melakukan investasi cenderung rendah. Yang ketiga, banyaknya media keuangan yang tersedia, penggunaan aplikasi bibit di Indonesia cenderung meningkat. Literasi keuangan masyarakat yang rendah mempengaruhi masyarakat dalam mengelola pendapatannya. Yang kelima, literasi keuangan masyarakat yang rendah mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat dalam kegiatan investasi. Dari banyaknya masalah dan variabel-variabel yang berpotensi mempengaruhi minat investasi sebagaimana yang telah dibahas, peneliti memfokuskan dengan hanya menentukan 3 faktor, yaitu literasi keuangan, pendapatan, dan perilaku keuangan. Adapun kegiatan ini hanya melibatkan masyarakat dengan rentang usia 18 sampai dengan 25 tahun yang berdomisili di Kabupaten Buleleng sebagai respondennya. Ditarik dari beberapa penjelasan di latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi bibit. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam akademis, di mana penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi ilmu pengetahuan tentang pengaruh literasi keuangan, pendapatan, dan perilaku keuangan dalam menentukan keputusan investasi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang sejenis. Kemudian, bermanfaat praktis. Penelitian ini diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya literasi keuangan dan sikap keuangan setiap individu dalam memanfaatkan pendapatannya untuk berinvestasi. Kajian teori, adapun grand teori dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi dapat didefinisikan ketika individu mengamati perilaku terhadap risiko. Peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investor terhadap keputusan investasi pada investor personal itu sendiri. Pada dasarnya, salah satu penentu keputusan investasi adalah karakteristik personal investor itu sendiri, karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dan teori pendampingnya yaitu keputusan investasi, literasi keuangan, pendapatan, dan perilaku keuangan. Penelitian-penelitian mengenai keputusan investasi yang telah mengalami perkembangan di berbagai negara dan terus diteliti dalam berbagai studi empiris dengan berbagai macam variabel yang diteliti. Yang pertama yaitu penelitian Armalia tahun 2018. Dengan hasil penelitian literasi keuangan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi, sedangkan pendapatan tidak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap pemilihan jenis investasi. Kedua, Maldini tahun 2020, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi karyawan PT Pertamina, sedangkan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi karyawan PT Pertamina. Ketiga, Upadana dan Herawati tahun 2020. Literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi mahasiswa. Yang keempat, Al-Aziz dan Rinovan tahun 2021. Literasi keuangan
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa FE Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan pada faktor demografi, pada penelitian ini tahun angkatan memberi pengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, sedangkan faktor demografi, jenis kelamin, dan pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, penelitian yang kelima, yaitu penelitian Julita dan Prabowo tahun 2021. Dengan hasil penelitian, pendapatan dan perilaku keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saat pandemi. Yang keenam, penelitian Panjaitan dan Listiadi tahun 2021, literasi keuangan berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan investasi, sedangkan pendapatan tidak. Perilaku keuangan memodernisasi literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi, sedangkan perilaku keuangan tidak memodernisasi pendapatan karena variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Ketujuh, penelitian Tanaya tahun 2021, pemahaman investasi, motivasi investasi, modal minimal investasi, dan pendapatan berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi emas di PT Pegadaian Cabang Singaraja. Penelitian Novianti tahun 2021, pengetahuan investasi, literasi keuangan, efikasi keuangan, uang saku, sosialisasi pasar modal, dan minat berinvestasi berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Yang kesembilan, penelitian Shulhabiullah tahun 2021, literasi keuangan dan pendapatan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi pada PT Kimia Farma Trading and Distribution Makassar. Hasil penelitian yang terakhir, Ratnasari tahun 2021 menyatakan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi melalui aplikasi bibit. Menurut Rimon tahun 2010, literasi keuangan merupakan tolak ukur pengetahuan seseorang dalam memahami konsep-konsep keuangan, kemampuan, dan keyakinan dalam mengelola keuangan pribadinya melalui pengambilan keputusan dengan memperhatikan peristiwa lingkungan di sekitar dan perubahan kondisi ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka akan semakin tinggi pertimbangan seseorang dalam memanfaatkan aset dengan melakukan investasi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda tahun 2017, Putri dan Tasman tahun 2019, Ratnasari tahun 2021, dan Al-Aziz dan Rinovan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan, maka semakin baik pula keputusan investasi yang diambil oleh seseorang itu. Maka hipotesis 1 yaitu literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi melalui aplikasi bibit. Yang kedua, pengaruh pendapatan terhadap keputusan berinvestasi melalui aplikasi bibit. Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang baik berupa gaji, upah, bunga, laba, dan uang saku dalam periode tertentu. Pendapatan menjadi faktor utama seseorang dalam mengelola pengeluarannya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Menurut Julita dan Prabowo tahun 2021, pendapatan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Purbawangsa tahun 2018, Tanaya tahun 2021, dan Shulhabiullah tahun 2021. Akan tetapi, pendapat ini bertentangan dengan hasil penelitian Armalia tahun 2018, Maldini tahun 2020, Panjaitan dan Listiadi tahun 2021, dan Al-Aziz dan Rinovan
tahun 2021 yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Maka hipotesis 2 yaitu pendapatan berpengaruh terhadap keputusan investasi melalui aplikasi bibit. Yang ketiga yaitu pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi melalui aplikasi bibit. Perilaku keuangan merupakan serangkaian proses bagaimana seseorang mengatur dan mengelola sumber keuangannya dengan baik. Dalam penelitian Nababan dan Sandalia tahun 2012 menyatakan bahwa seseorang dengan perilaku keuangan yang baik cenderung bertanggung jawab dan lebih efektif dalam mengelola keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari tahun 2021 bahwa perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Semakin baik sikap atau mental keuangan seseorang, maka semakin baik perilaku keuangan seseorang dalam mengambil keputusan investasi. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Julita dan Prabowo tahun 2021, Panjaitan dan Listiadi tahun 2021, dan Upadana dan Herawati tahun 2021, apabila perilaku keuangan yang dimiliki oleh seseorang baik, maka dalam menentukan keputusan investasi juga lebih baik dan lebih bijak. Maka hipotesis 3 yaitu pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi melalui aplikasi bibit. Pada subjek penelitian populasi dan sampel, populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari Kecamatan Grogak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukesade, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Kecamatan Tijekule. Sebagaimana yang diketahui, jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 687.200 jiwa. Dari jumlah tersebut kemudian diambil menjadi sampel menggunakan rumus Slovin dengan hasil yang didapatkan yaitu 399,77 dibulatkan menjadi 400. Berdasarkan hasil perumusan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 400 orang untuk menentukan sampel pada tiap kecamatan dengan menggunakan rumus persentase. Dengan hasil yang didapatkan yaitu Kecamatan Grogak berjumlah 49 orang, Kecamatan Seririt dengan jumlah 42 orang, Kecamatan Busungbiu dengan jumlah 24 orang, Kecamatan Banjar dengan jumlah 42 orang, Kecamatan Sukesade dengan jumlah 45 orang, Kecamatan Buleleng dengan jumlah 98 orang, Kecamatan Sawan dengan jumlah 35 orang, Kecamatan Kubu Tambahan dengan jumlah 32 orang, dan Tijekule dengan jumlah 32 orang. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan peneliti, adapun kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel penelitian yaitu yang pertama, masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Buleleng yang telah memiliki rencana keuangan masa depan dan telah berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Yang kedua, memiliki pendapatan baik yang bersumber dari orang tua ataupun pendapatan pribadi. Yang ketiga, memiliki akun bibit dan pernah bertransaksi minimal sebanyak 3 kali. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan data dari situs Bursa Efek Indonesia http://www.idx.co.id yang berguna sebagai penunjang dalam proses penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Kuesioner yang disebarkan berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar literasi keuangan, pendapatan, dan perilaku keuangan, dan keputusan investasi.
Pengukuran ini menggunakan skala Likert, di mana skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini digunakan 5 jenjang skala. Selanjutnya, kuesioner yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen adalah program Computer Statistical Program for Social Science atau SPSS. Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari literasi keuangan sebagai X1, pendapatan sebagai X2, dan perilaku keuangan sebagai X3. Sedangkan variabel dependen, yaitu variabel terikat, pada penelitian ini yaitu keputusan investasi sebagai Y. Pembahasan yang terakhir yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda dengan program SPSS, yang terakhir yaitu uji hipotesis. Pada uji asumsi klasik akan diuji dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian pada uji hipotesis akan diuji dengan uji statistik T dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada deskripsi data, gambaran responden yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada generasi milenial pengguna aplikasi Bibit dalam kegiatan investasi. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 10 Oktober tahun 2022 sampai dengan 31 Oktober tahun 2022. Dari jumlah kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 350 kuesioner atau pengembaliannya sebanyak 88%. Untuk data rinciannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mencari nilai validitas dari sebuah item, mengkorelasikannya dengan total item-item tersebut. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengukur persons collection tersebut yaitu harus memiliki kriteria nilai signifikan kurang dari atau sama dengan 0,05. Maka item-item tersebut dinyatakan valid. Untuk gambar lebih jelasnya sebagai berikut. Berdasarkan dari tabel tersebut, dijelaskan bahwa melalui perbandingan antara nilai signifikan dengan nilai alfa 0,05 diperoleh hasil nilai signifikan kurang dari alfa, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap item soal kuesioner valid. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel, literasi keuangan, pendapatan dan perilaku keuangan dan keputusan investasi dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa asumsi pada penelitian ini diperoleh 0,073 lebih besar dari ketentuan uji normalitas dengan nilai lebih dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, maka data tersebut layak digunakan sebagai penelitian. Pada uji hipotesis yang pertama, uji regresi linear berganda. Untuk dapat membuktikan bahwa ada atau tidaknya hubungan kausal variabel X terhadap variabel Y, digunakan analisis regresi dua prediktor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Hasil uji menunjukkan sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu uji T parsial. Berdasarkan uji regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis H1 dengan jumlah sampel 350 responden diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari alfa atau sama dengan 0,006 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki kontribusi terhadap keputusan investasi. Selanjutnya itu pengujian hipotesis H2 dapat dilihat dengan jumlah sampel 350 responden memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,035 kurang dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pendapatan memiliki kontribusi terhadap keputusan investasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis yang H3 dapat dilihat dengan jumlah sampel 350 responden menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,038 kurang dari nilai alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku keuangan memiliki kontribusi terhadap keputusan investasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, dari sebanyak 350 responden menunjukkan generasi milenial di Kabupaten Buleleng yang paling banyak melakukan investasi yaitu berusia 20 tahun sampai dengan 23 tahun. Yang kedua, berdasarkan pembagian jenis kelamin menunjukkan bahwa generasi milenial di Kabupaten Buleleng berjenis kelamin perempuan lebih banyak melakukan investasi dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa variabel literasi keuangan, pendapatan, dan perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi Bibit. Yang keempat, dari ketiga variabel menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki nilai koefisien regresi tertinggi yaitu sebesar 0,177. Saran dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada penelitian ini, maka diharapkan investor generasi milenial khususnya pengguna aplikasi Bibit dapat lebih meningkatkan tingkat literasi keuangan, pengetahuan, serta perilaku keuangan dalam mengelola pendapatan yang dimiliki dalam menentukan investasi yang lebih baik untuk menunjang kegiatan berinvestasi. Yang kedua, dalam penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa variabel literasi keuangan, pendapatan, dan literasi keuangan mampu menjelaskan sebesar 61,1% variasi variabel keputusan investasi generasi milenial melalui aplikasi Bibit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.